Ada video viral dan ini menjadi perhatian publik mengenai etik dasmu. Nah, ini pernyataan yang saya pikir cukup keras teman ya, etik dasmu, karena kalau kita lihat dalam bahasa Jawa namanya kepala itu, kalau kita katakan das itu berarti ngoko, kemudian kalau kromo madyonya sirah, kemudian kromo inggilnya mustoko. Ini kalau kita berbicara mengenai bahasa Jawa. Nah, yang disampaikan salah seorang tersebut adalah bahasa ngoko, ndasmu. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita tonton video yang satu ini. Memberi sambutan saudara-saudara sekalian, ekonomi Indonesia baik, pertumbuhan 5%. 5% dasmu. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Dasmu etik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai video viral yang kemungkinan itu dilakukan oleh Ketua Umum Partai Gerindra atau calon presiden nomor 2 Pak Prabowo Subianto, dan videonya ini sangat viral, menjadi perbincangan di mana-mana terkait etik dasmu. Apa yang disampaikan Pak Prabowo ini sebenarnya di tahun 2019 sudah keluar juga mengenai dasmu teman ya. Sudah disampaikan Pak Prabowo di tahun 2019 dan sekarang diulang lagi di 2023 menjelang Pilpres 2024. Sebenarnya kalau kita melihat apa yang disampaikan Pak Prabowo, ya itu sah-sah saja yang disampaikan Pak Prabowo, karena saya pikir itu pendapat pribadi dari Pak Prabowo Subianto. Tetapi kalau kita melihat sebagai Pak Prabowo calon presiden dan Pak Prabowo ketua umum partai, maka itu tidak layak diucapkan oleh Pak Prabowo, karena kata ndasmu ini adalah kalau dalam bahasa Jawa adalah bahasa ngoko teman ya, bahasa ngoko ndasmu. Kemudian kalau kromo madyonya sirah. Kemudian kalau kromo inggilnya mustoko. Nah, mustoko itu kepala. Nah, kalimat-kalimat yang diucapkan oleh seorang calon presiden tentunya harus kalimat-kalimat yang santun menurut saya, bukan kalimat-kalimat kasar atau ngoko. Karena ini kita berbicara di ruang publik teman ya. Apapun yang dikatakan oleh seorang public figure sebagai calon presiden tentu akan direkam oleh masyarakat. Karena sekarang itu kan semua punya ponsel, punya HP, dan semua HP rata-rata bisa merekam. Jadi pernyataan yang dikatakan calon presiden itu akan terekam dalam kamera masing-masing, dalam HP masing-masing. Dan itu tidak bisa hilang teman ya. Rekam jejak itu tidak bisa hilang. Contohnya Pak Prabowo dalam pidato di 2019 ini sampai ngebrak-ngebrak podium, sampai mic-nya mencelat. Nah, sampai sekarang juga masih ada video tersebut, tidak hilang. Pak Prabowo menyampaikan terkait dasmu di tahun 2019, sekarang juga masih ada. Nah, itulah namanya rekam jejak. Jadi pilihlah pemimpin itu adalah yang rekam jejaknya bagus. Apakah Pak Prabowo tidak bagus? Ya bagus menurut pendukungnya, tidak bagus menurut bukan pendukung Pak Prabowo Subianto. Tetapi secara umum paling tidak apa yang disampaikan itu harus menjadi tuntunan, bukan hanya tontonan tetapi tuntunan yang bisa memberikan pencerahan kepada publik. Jadi seorang pemimpin keluarkan kata-kata yang santun, yang mencerdaskan, sehingga warga masyarakat ini bisa mencontoh seorang calon presidennya. Apalagi ini kita bicara etik teman, etik itu moral. Jadi apa yang disampaikan seorang calon presiden itu ya sesuai dengan yang ada dalam pikirannya.
Yang ada dalam pikirannya kalimat kata-kata yang kasar, ya memang dalam pikirannya itu yang akan dikeluarkan, dan alhamdulillah sudah dikeluarkan. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa seorang calon presiden mestinya memberikan edukasi, memberikan pencerahan kepada masyarakat. Apalagi ini menyangkut moral, tidak bisa kita kesampingkan. Ini tidak bisa dianggap remeh. Jadi bagaimana pendidikan itu diberikan kepada anak-anak warga negara Indonesia agar punya perilaku yang beradab, punya sopan santun. Makanya disekolahkan dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi agar santun. Kata-kata yang dikeluarkan harus kata-kata yang menyejukkan masyarakat, bukan kalimat kata-kata yang menimbulkan keresahan atau provokasi. Nah, itu kalau menurut pendapat saya. Tapi ada satu pendapat lagi teman dari pengurus PDIP atau petinggi PDIP. Coba kita baca beritanya ya. Kita ambil berita teman dari CNN Indonesia. Hasto ikut respon pernyataan Prabowo ndasmu etik. Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengkritik pernyataan calon Presiden Prabowo Subianto soal ndasmu etik dalam Rakornas Partai Gerindra Jumat 15 Desember 2023 lalu. Dia menilai pernyataan itu mencerminkan Prabowo jauh dari etika dan gaya kepemimpinan Jokowi. Pak Prabowo bukanlah Pak Jokowi. Harus disadari bahwa etika dan moral bersumber dari agama dan peranata nilai-nilai dan falsafah kehidupan yang tumbuh dalam masyarakat. Mengabaikan etika sama artinya dengan abai terhadap peranata kehidupan baik, ucap Hasto dalam keterangannya Senin 18 Desember 2023. Hasto berujar pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra itu sekaligus mencerminkan bahwa kekuasaan bagi Prabowo seolah di atas segalanya. Padahal menurut dia, kekuasaan tanpa modal dan etika bisa membutakan nurani. Dalam beberapa kali belusukan Ganjar dan PDIP usai pernyataan Prabowo soal ndasmu etik, Hasto mengatakan masyarakat cukup merespon pernyataan tersebut. Kami menemukan ternyata rakyat menanggapi sangat negatif pernyataan Pak Prabowo tersebut. Etika ndasmu sangat melukai rakyat Indonesia, kata dia. Pernyataan Prabowo soal ndasmu etik jadi polemik publik setelah beredar di media sosial. Pernyataan itu diduga mengungkit kembali pertanyaan Anies Baswedan dalam debat Capres 2024 pada 12 Desember. Saat itu Anies bertanya soal keputusan MK yang membolehkan orang di bawah 40 tahun jadi calon wakil presiden. Belakangan Prabowo meminta pernyataan itu tak perlu dibesar-besarkan. Ia menekankan omongan itu merupakan hal yang biasa saja. Dia menilai pernyataan itu biasa saja untuk internal keluarga Gerindra. Itu kan di antara keluarga, ya kan? Tapi bisa orang Indonesia kan cari-cari mau dibesar-besarkan. Itu di antara keluarga kita bicara, kata Prabowo di Blitar, Jawa Timur, Minggu 17 Desember 2023. Jadi begini teman ya, kalau kalimat sudah terucap, sudah keluar, itu sulit untuk dikembalikan. Jadi kalimat itu seperti anak panah teman ya. Anak panah yang sudah meluncur itu tidak bisa dikembalikan. Itu sudah menghunjam ke sasaran. Jadi hati-hati kalau orang berbicara, apalagi seorang tokoh publik, calon presiden, ngomong sak ngomong, iku mesti dipikir ya. Jangan sampai setelah ngomong baru dipikir. Pikir dulu baru ngomong. Jangan dibalik, ngomong baru mikir. Nah, itulah yang membedakan kenapa otak itu ada di atas sedangkan dengkul ada di bawah. Itu perbedaannya, supaya kepala di atas itu kita supaya mikir teman ya. Menjadi kepala itu menjadi panutan atau istilahnya seorang pemimpin itu digugu dan ditiru. Ing ngarso sung tulodo, ing madya maun karso tuturi handayani. Itu kalau kita lihat dalam falsafah Jawa, artinya yang di depan itu memberikan contoh, berikan suri tauladan yang baik untuk masyarakat. Jadi biar masyarakat itu mengidolakan calon presidennya itu bangga teman ya,
kalimat kata-kata yang diucapkan adalah kalimat kata-kata yang memberikan hikmah, yang memberikan pencerahan kepada masyarakat, sehingga masyarakat ini tercerahkan, masyarakat ini bisa pintar-pintar semua dari pemimpin-pemimpinnya. Jadi seorang kepala itu memberikan contoh, memberikan suri tauladan yang baik kepada warga masyarakatnya. Nah, jadi kalau seperti ini menjadi blunder teman ya, menjadi blunder bagi Pak Prabowo sendiri. Ini suksesnya Pak Anies Baswedan teman, bisa memberikan pertanyaan dan bisa membuat blunder dari Pak Prabowo Subianto, sehingga pertanyaan Pak Anies ini sampai dibawa keluar di dalam internal partai Gerindra. Walaupun itu dibawa di internal partai Gerindra sih tidak ada soal. Masalahnya respon Pak Prabowo ini akhirnya mengundang negatif, membuat sentimen negatif kepada Pak Prabowo sendiri. Jadi sekali lagi saya memberikan saran masukan kepada Pak Prabowo supaya kalau berkata-kata itu dipikir dulu, jangan sampai berkata sudah keluar baru dipikir. Nah seperti ini teman, ketika Pak Prabowo sudah mengucapkan kalimat seperti itu, dia minta supaya tidak dibesar-besarkan. Ya tidak bisa. Media sosial ini sudah kemana-mana dan itu menjadi pembicaraan publik. Oleh karena itu sebaiknya hati-hati Pak Prabowo kalau berbicara, dipikir dulu, jangan sampai setelah berbicara baru dipikir, setelah keluar masalah ini ke publik akhirnya meminta untuk jangan dibesar-besarkan. Nah masalah etik teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Hasto Kristianto benar, bahwa etika moral ini pranata kehidupan masyarakat agar masyarakat itu menjadi lebih baik. Ini moral, adab, etika yang harus dijunjung tinggi sebagai warga masyarakat timur teman ya, yang menjunjung tinggi adab, nilai-nilai moral, dan ini harus dijunjung tinggi. Ini nilai luhur dari bangsa Indonesia, jadi jangan diabaikan. Seperti etik dasmu ini mengabaikan etika kalau seperti itu. Jadi kalau misalkan ya aturan dari KPU atau dari pemerintah atau siapapun ya, itu sudah diputuskan bahwa calon presiden atau wakil presiden 40 tahun, ya sudah itu saja dipakai. Kenapa harus diubah-ubah? Dan akhirnya menjadi polemik seperti ini. Dan yang memutuskan ketua MK-nya sekarang diturunkan jabatan menjadi anggota. Nah ini kan runyam masalahnya, dan ini akan menjadi catatan sejarah teman-teman. Ini catatan sejarah ketika Pilpres 2024 ini diwarnai dengan tindakan yang melanggar etik teman ya, melanggar etik, dan ini mestinya tidak terjadi, tapi ini sejarah mencatat seperti itu. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.